Silakan Kang Deddy. Yang pertama adalah hanya di Indonesia ada dialog-dialog yang dilakukan menyoal persoalan agama dan budaya. Dialog-dialog itu dilakukan karena saking kebingungannya orang dalam memahami agama dan budaya. Yang kedua, saling klaimnya kelompok antara kelompok kebudayaan dengan kelompok agama. Padahal dari sisi artikulasi, sesungguhnya kita akan mengalami kebingungan ketika bicara mana budaya dan mana agama. Saya katakan sekali lagi akan menjadi kebingungan manakala bicara mana budaya dan mana. Karena seluruh produk kebudayaan yang terjadi di seluruh negara, di seluruh dunia, itu berasal dari sebuah tradisi, yang tradisi itu adalah tradisi nilai-nilai spiritualitas yang di dalamnya bentuk unit utamanya adalah keyakinan diri kepada Tuhan, pada Hyang Murbeng Alam Sunda, pada Gusti Numa Suci yang melahirkan tata kelola bahasa, tata kelola makanan, tata kelola pakaian, tata kelola seni. Nah, seluruh tata kelola itu berasal dari nilai-nilai keyakinan yang ada dalam diri setiap manusia yang membentuk komunitas yang disebut dengan kelompok adat. Orang hari ini menyebutnya kampung, padukuhan, kabuyutan, dan ragam bahasa. Nah, ketika bicara persoalan kebudayaan, nanti biar agama yang membuat tafsir adalah kiai. Nanti kalau saya membuat tafsir agama, nanti ribut lagi. Karena saya kan tidak punya landasan berpikir nas kayak kiai, jadi tidak berhak membuat tafsir tentang agama. Nanti saya sesat dan menyesat. Nah, ketika bicara tentang kebudayaan, itu kan bicara tentang budi. Bicara budi itu kan bicara tentang hati. Yeah. Kalau bicara tentang hati, maka baru melahirkan daya. Kalau bicara daya, itu berarti bicara tentang pikiran. Kalau bicara tentang pikiran dan tentang hati, kemudian menjadi produk bahasa, itulah kebudayaan. Jadi kalau ada yang menentang bahwa bahasa bukan kebudayaan, saya cari landasan teoritisnya kalau bahasa itu bukan kebudayaan. Kalau sudah menjadi produk bahasa, pertanyaannya adalah agama mana yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa? Itu saja. Agama mana yang tidak dijelaskan dengan bahasa? Bagaimana kita menjelaskan agama kalau tidak dengan bahasa, sedangkan bahasa itu budaya? Nah, karena agama yang murni itu, dalam pandangan saya, itu hanya ada dalam rasa. Karena agama yang murni hanya ada dalam rasa, maka yang merasakan kemurnian agama adalah orang yang mampu melakukan dialogis secara kontinu melalui proses kontemplasi, melalui proses tapakur, melalui proses tadabur, melalui proses tapa berata, melalui proses apapun yang dilakukan kalimat-kalimatnya, kemurnian dialogis dengan Tuhan itulah adalah makna agama yang sebenarnya. Nah, maka itu sifatnya privacy, pribadi perseorangan, gitu. Karena pribadi perseorangan susah dijelaskan kepada pihak lain. Bagaimana kita menjelaskan sebuah proses dialogis kita dengan yang maha tunggal, yang maha kuasa, yang memiliki tingkatan bahasa bukan dalam tingkatan bahasa kita. Kita terjemahkan dalam bahasa kita, bahasa yang dipengaruhi oleh dialektika, bahasa yang dibatasi oleh huruf, bahasa yang dibatasi oleh kosakata. Nah, ini kan dari sini juga akan menjadi problem panjang. Nah, mari kita misalnya nanti biar kita menjelaskan bagaimana kemurnian dialektika antara Kanjeng Rasulullah SAW dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia sampaikan kepada sahabat yang terdekat saja. Mungkin banyak makna yang tidak bisa dia jelaskan. Karena bahasa universal itu dijelaskan dalam bahasa verbal. Ini kan baru dari Kanjeng Nabi pada sahabat yang terdekatnya. Apalagi dari Kanjeng Nabi pada orang Indramayu. Apalagi dari Kanjeng Nabi pada orang Purwakarta, pada orang Ciamis yang memiliki keterbatasan baru bisa menyamakan antara bahasa Ciamis dengan bahasa Arab saja. Mungkin banyak kosakata bahasa Arab yang nggak bisa dijelaskan dalam bahasa Ciamis. Nah, sehingga kalau tafsir, kalau cara guru ngaji saya dulu di kampung yang di Tajuk gitu, dia ngomongnya gini deh kalau tentang Quran. Ujang, Quran teh geura teu leuman, tong ukur di apal. Apa itu? Ujang, jadi Quran itu bukan hanya sekedar dihafal, tapi kamu harus tenggelam masuk ke dalam Quran. Sehingga kiai-kiai dulu itu tidak menjelaskan tafsir. Kiai-kiai dulu tuh cukup sama muridnya nyuruh puasa. Muasain ayat dari ayat per ayat. Setiap baca satu ayat besoknya puasa, satu ayat besoknya puasa, satu ayat besoknya puasa, satu ayat besoknya puasa.
keuniversalitasan Quran itu hanya bisa dipahami oleh tenggelamnya kita pada ayat-ayat itu. Kalau kita tenggelamnya kita pada ayat-ayat itu, maka kita akan menikmati dalam ketenggelaman kita ke samudra yang luas, yang hanya kita yang bisa merasakannya, bukan masuk ke wilayah perdebatan yang tidak henti penuh dengan hawa nafsu. Nah, ini dari kaidah itu. Sehingga kalau saya memahami kaidah itu, ya agama itu, ya privacy kita, tenggelamlah ke dalam samudra. Perbanyaklah puasa, perbanyaklah tafakur, perbanyaklah tadabbur, kemudian lakukan dialektika, dialogi secara personal Anda. Jangan melakukan terlalu banyak komunal. Kalau sudah komunal, ada mobilisasi massa, ada sound system yang besar, harus pasang tenda. Terlalu lama kita melakukan dialog dengan Tuhan secara komunal seperti itu. Masa sih dialog-dialog spiritual individual Anda berikan pada yang lain? Kalau saya satu aja, kenikmatan saya tak akan saya berikan pada yang lain. Karena agama itu egois sebenarnya. Nah, sekarang ketika bicara budaya berarti bicara bahasa. Dari bahasa lahir karya sastra, itu budaya. Dari bahasa lahir tata nilai nada, itu budaya. Dari bahasa lahir kemudian nilai-nilai komunikasi verbal manusia. Dari bahasa yang tertinggi sampai bahasa yang terendah, itu adalah budaya. Dari budaya lahir makanan, itu budaya. Dari budaya lahir pakaian, itu budaya. Dari budaya lahir nilai estetika, lahir budaya. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau sajadah itu budaya apa agama? Kalau mukena itu budaya apa agama? Baju koko itu budaya apa agama? Peci itu budaya agama, hitam putih hijau itu budaya apa agama? Itu kan produk dari seluruh nilai-nilai kebudayaan yang di dalamnya adalah kekuatan unsur spiritualitas untuk memanifestasikan sebuah pengabdian. Nah, kalau dalam perspektif itu, saya jujur saja sulit membedakan mana budaya, mana agama. Dalam perspektif saya, agama adalah sebuah nilai yang bersifat roh, yang mengisi seluruh dialektika kehidupan manusia, sehingga budaya itu adalah isinya agama. Budaya isinya yang agama ya bagaimana? Budaya perilaku hidup manusia yang isinya menuju la ilaha illallah. Nah, kalau perspektifnya sudah seperti itu, maka karena menuju perjalanannya entah kapan berakhir. Karena menuju perjalanannya entah kapan berakhir, namanya perjalanan pasti kaki kita kesandung. Pasti kadang kita jatuh, pasti kadang kita kehujanan, pasti kita keanginan, pasti kadang kaki kita itu ada namanya duri yang masuk ke kaki kita, namanya perjalanan. Nggak mungkin mulus. Yang mulus hanya yang ihdinas siratal mustaqim. Yang sirat kan hanya Nabi Muhammad. Yang lainnya kan seak-syau kanan kiri. Tetapi kan yang penting kita tetap melaksanakan perjalanan menuju. Ya kalau menuju, ya nggak tahu sampai, nggak tahu enggak. Ya nggak ada persoalan. Yang penting kan niat untuk berjalannya. Itu loh. Karena apa? Karena kita masuk ke wilayah fase kemanusiaan, di mana manusia pasti banyak mengalami kesalahan. Kenapa kita banyak mengalami kesalahan? Kan kita menuju air murni. Sedangkan air yang kita peroleh, air yang dihilir. Kalau yang air yang dihilir kan tidak mungkin sama murninya dengan air yang di hulu. Kan kita berjalan menuju air murni itu. Karena kita berjalan menuju air murni itu, ya nggak mungkin kita setingkat dengan Kanjeng Nabi. Orang dia pada sumbernya kok. Nah, persoalannya adalah kenapa kita nggak sumbernya? Ya, Mbah Kiai Syakur aja harus 40 hari nggak makan, nggak minum di hutan, itu baru menuju sama pinggiran sumber. Apalagi saya yang politisi, tiap hari terima honor, nggak ngerti dari mana saja. Menuju sumbernya bagaimana? Jauh lah. Saya kalau makan nggak pernah ditanya, ini dagingnya siapa yang potong, belinya di mana, bagaimana kita bisa masuk ke wilayah syirak yang tanpa beban. Kita minum nggak pernah nanya air dari mana, kita pakai baju nggak pernah tahu siapa yang bikinnya. Kita pakai sepatu, kita nggak pernah tahu. Kita terima honor, APBN nggak pernah tahu APBN itu bersumber dari mana, dari hotel. Hotel itu yang masuk hotelnya suami istri apa bukan? Kita kan nggak pernah nanya. Seluruh uang yang kita peroleh, yang jadi rezeki masuk darah daging kita, bisa jadi nggak halal kok. Karena nggak halal ya, mohon maaf ya. Kalau ada agak dungu dikit gitu, atau mungkin banyak, ya wajar. Karena yang kita minum bukan mata air cemerlangan kok. Gitu loh. Nah, perspektif inilah yang ada dalam pikiran yang saya miliki. Sehingga ketika bicara kebudayaan, maka kita bicara produk kemanusiaan. Nah, ketika bicara kebudayaan, maka ujungnya peradaban. Nah, ketika ujungnya peradaban, maka ujungnya pada akhirnya peradaban itu adalah esensi kemanusiaan. Ya, ujungnya Allah juga sebagai pusat penghambaan. Cuman cara merefleksikannya yang sangat berbeda. Inilah perspektif kebudayaan yang saya lihat dalam setiap waktu. Nah, dari seluruh keanekaragaman kebudayaan yang kita miliki itu, kan persoalannya cuma satu. Semuanya menuju. Kalau semuanya menuju, loh, kita kan nggak boleh dong langsung misalnya
memberikan penilaian atau menghukumi orang yang terlahir di Maluku, menghukumi orang yang terlahir di Papua, menghukumi orang yang terlahir di Kutub Utara, menghukumi orang yang terlahir di Kutub Selatan, yang menghukumi orang yang lahirnya di tengah hutan. Kemudian mereka hidup dalam perspektif kebudayaannya. Kemudian dari sisi perspektif kebudayaannya, pasti dalam hatinya ada satu pencarian pada Tuhan. Ada sebuah kesadaran nilai personal. Seateis apapun manusia, ada kesadaran personality bahwa dia adalah bagian dari kemahakaryaan, universalitas semesta. Nah, sehingga terakhir saya katakan, dalam ajaran kebudayaan Sunda dan Jawa itu terkenal dengan ajaran papat kalimat tunggal. Papat kalimat tunggal itu apa? Manusia tercipta oleh 4 unsur. 1 tercipta oleh tanah, 1 tercipta unsur air, 1 tercipta unsur udara, 1 tercipta unsur matahari, unsur panas. Keempat hal ini dia tunggal dengan roh. Ketika dia tunggal dalam roh, maka dia bersenyawa menjadi makhluk. Ketika bersenyawa menjadi makhluk, maka dia tinggal pada sebuah teritori wilayah. Maka manusia tunggal itu adalah manusia yang melekat pada kebudayaan. Dia melekat pada tanahnya, melekat pada airnya, melekat pada udaranya, melekat pada mataharinya. Kesenyawaan itu membentuk karakteristik manusia. Manusia Jawa, manusia Sunda, manusia Bugis, manusia Mentawai, manusia Dayak. Dia melekat. Karena melekat maka menjadi energi. Sehingga orang Dayak itu, energinya itu ada pada alam hutannya yang luas. Sehingga saya berkali-kali selalu ngomong sama orang Dayak, bahwa Anda itu akan tetap menjadi energi, bisa terbang. Energi mandau yang Anda miliki itu tajam, bisa mencari musuh, bisa menghilang. Dengan satu catatan, kalau Anda masih memiliki energi merawat alam hutan Kalimantan secara paripurna. Tetapi saya katakan sebaliknya, apabila seluruh hutannya habis, maka seluruh energi itu hilang. Kenapa? Karena Anda sudah tidak utuh lagi menjadi manusia Dayak. Manusia Sunda juga begitu sama. Kalau dia sudah tidak lagi bersenyawa dengan seluruh alamnya, ada dalam dirinya semangat melakukan eksploitasi untuk memenuhi kebutuhan material manusia yang pada akhirnya melakukan kerusakan terhadap kesemestaan. Dia melawan kode dan kodar yang telah Allah tetapkan, maka dia juga akan menjadi manusia yang lemah, yang tak berdaya, dan dia akan sengsara di kampungnya. Nah, perspektif ini sesungguhnya bisa digeser wilayah kebudayaan ada pada wilayah kesemestaan, pada wilayah penyerahan diri secara total. Penyerahan diri secara total itu melahirkan spirit apa? Spirit antimaterialisme. Spirit antimaterialisme itu adalah spirit melakukan pengelolaan alam raya ini berdasarkan kebutuhan manusia yang tidak boleh melebihi batas. Inilah ajaran ketuhanan, ajaran kebudayaan yang harus dikembangkan pada hari ini. Karena kalau Buya ngomong tentang paham-paham fundamentalisme, paham-paham anti pluralisme, saya katakan seluruh paham fundamentalisme, anti pluralisme akan tumbuh manakala lingkungannya mengalami kerusakan. Lingkungan yang mengalami kerusakan, manusia terpisah dari habitat. Ketika manusia terpisah dari habitatnya, spiritualitasnya tetap dia melayang terus, mencari tempat dia kembali, mencari tempat dia bermukim. Ketika akhirnya dia masuk pabrik, dapat guru ngaji yang salah. Masuk BUMN, dapat guru ngaji yang salah. Masuk kementerian, dapat guru ngaji yang salah. Jadi di kampus, dapat guru ngaji yang salah. Spiritualitasnya dituntun oleh guru spiritualitas yang tidak tepat, yang tidak memahami tanah, air, udara, matahari secara utuh. Apa yang terjadi adalah, yaitu kerusakan cara berpikir. Menurut saya benar, dia tidak benar. Karena apa? Karena alam tempat dia kembalinya sudah dirusak. Jadi, kalau ingin menjaga keutuhan ketauhidan, caranya gampang. Jaga pantainya, jaga lautnya, jaga gunungnya, jaga sumber-sumber airnya, jaga udaranya, jaga mataharinya. Kalau seluruh alam raya ini dijaga dengan baik, tidak akan pernah ada fundamentalisme. Kenapa? Karena diam di bawah pohon beringin pun dia sudah mendapat ketenangan jiwa yang utuh. Karena dalam dirinya tidak punya semangat eksploitasi. Jadi musuh besar agama itu cuma satu, materialisme. Jangan sekali-kali kita dalam setiap hari memuja materialisme, kemudian kita mengobati spiritualitas kita dengan dikir-dikir semu. Itu adalah pembodohan ruhaniyah. Terima kasih. Selanjutnya, silahkan Buya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bicara tentang heterogenitas dan pluralitas, izinkan saya dulu Kang Deddy ingin memberikan catatan kaki. Punten, ini mah bukan respon ya, catatan kaki itu footnote, adanya di bawah. Adanya di bawah. Jadi kembali bahwa persengketaan masalah perbedaan budaya dan agama itu sudah dimulai dalam dunia Islam itu 1200 tahun yang lalu.
antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Ya, jadi sejak dulu sudah mulai mana budaya mana agama ini bingung. Pertama kita melihat Al-Quran sebagai kalam ilahi, sebagai wahyu yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi kan kita melihat ketika Al-Quran diturunkan, bahasa Arab masih dalam pertumbuhannya. Hurufnya saja baru ada 15. Di mana gambar jukung itu bisa dibaca ba, bisa dibaca ta, bisa dibaca sa, bisa dibaca na. Nanti orang yang ruku bisa dibaca ja, dibaca ha, bisa dibaca kha. Fa, qaf juga sama, sin sama, bayangkan. Kita dengan ejaan baru saja ketika dihilangkan apostrof di atas e menjadi e, kita sudah bingung pesantren kempok apa kempek. Nah, sedangkan itu 15 huruf bisa mengcover semacam itu. Nah, itu huruf Arab itu kan disempurnakan kemudian oleh orang-orang Arab, oleh cendekiawannya. Nah, kalau itu hasil pemikiran manusia, ini agama atau budaya? Itu satu. Ilmu tajwid juga, saya nggak terlalu yakin Nabi baca Al-Qurannya dengan tajwid yang sekarang berkembang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya kira saya kira nggak yakin kan Nabi bacanya begitu kok. Iya kan? Nah itulah. Jadi disitulah akhirnya menjadi, bahkan ketika Nabi meninggal dunia sendiri, setelah khilafah dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang Islam yang hafal Quran banyak yang mati terbunuh dalam pertempuran. Kemudian catatan-catatan Quran masih berserakan di mana-mana, di pelepah korma, di batu, di kulit-kulit kambing dan sebagainya, yang pada rusak dimakan rayap dan sebagainya. Ilyas dan Umar kan mengatakan ini Al-Quran bisa hilang kalau begini. Jadi gimana maksudnya? Kita kumpulkan saja, dibukukan. Ditolak oleh Abu Bakar, tidak disuruh oleh Rasulullah. Tetapi karena Sayyidina Umar itu berulang-ulang meyakinkan, akhirnya dia setuju juga, tapi sambil ngosong. Ngosong tuh, ya silakan, sambil marah gitu tuh. Setuju sambil jengkel juga gitu. Tapi beda sendirilah, jangan pakai uang kas negara. Untung ada Sayyidina Umar yang dermawan dibiayai oleh beliau. Nah, setelah dikumpulkan, yang aslinya itu dimusnahkan semuanya. Dan ini menjadi masalah. Sehingga kita ketika mencari artinya aslinya yang mana, ya manuskrip yang asli para sahabat awal pertama itu mana, nggak ada, kita nggak temukan. Nah, itu persoalannya itu. Kemudian ketika Islam berkembang kemana-mana, kan bangsa-bangsa lain yang menggunakan bahasa Arab kan tidak paham. Disitulah mulai ada gerakan penafsiran. Tetapi ketika mereka menafsirkan Al-Quran berbeda-beda, sampai ketika mengkodifikasikan hukum Islam berdasarkan Al-Quran juga hasilnya berbeda-beda. Bahkan di ibadah-ibadah murni seperti wudhu juga ada yang kalau di sini bilang batal, ada yang bilang tidak batal, ada yang bilang tergantung. Padahal ayatnya sama. Aula mastumun nisa. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Maliki bilang tidak batal, Imam Hambali tergantung. Kalau ada syawatnya batal, kalau tidak ada tidak batal. Nah, ketika berbeda pendapat itu kan pikiran manusia. Nah, jadi akhirnya kan timbullah pertanyaan oleh kaum Mu'tazilah, kaum rasionalis itu. Bung, begini, ini Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Disinilah mulai perpecahan pemahaman budaya dan agama sendiri. Jadi sudah 1200 tahun yang lalu. Ya. Dan ketika itu korbannya sampai 10.000 kaum intelektual dibantai pada zaman itu. Ya, kaum Mu'tazilah itu. Jadi kalau andainya kaum Mu'tazilah waktu itu tidak dibantai, mungkin Islam sekarang akan menguasai dunia kok dengan pengetahuan. Ya, tapi bagaimana sejarah seperti itu? Nah, sampai para imam-imam sendiri juga ditindas oleh raja-raja yang Sunni itu. Abu Hanifah dipenjara, diracun dalam penjara mati. Ya, kemudian Imam Abu Hanbal juga disiksa sampai lumpuh dia. Hanya Imam Syafi'i yang cerdik. Ketika diinterogasi, ditanya, Imam Syafi'i, menurut kamu Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Kalau bilang makhluk, dia mungkin tidak disiksa oleh raja, tapi kan disiksa di akhirat nanti. Kalau bilang bukan makhluk, ya kan? Ya mungkin dia disiksa sekarang ini. Jadi dia dengan mengacungkan tangannya sambil menunjuk jari-jarinya, Innal Quran, sesungguhnya Al-Quran, sambil memegang jari kelingking. Wa Taurat, jari manis. Wa Zabur, jari tengah. Wa Injil, jari telunjuk. Ini semuanya adalah makhluk. Selamatlah dia kan. Itu salah satu cerita kecerdasan tentang Imam Syafi'i. Jadi fitnahnya luar biasa. Nah, jadi artinya dengan sampai kepada penulisannya juga berbeda-beda penulisan. Makanya ada qiraat Sabah itu beda-beda. Ada wadduha, ada wadduhe, ada maliki, ada maliki. Nah, kemudian para ahli sintaksis sendiri ketika mengurai bahasa Al-Quran, itu saya melihat sepertinya ada ketidakjujuran untuk mengatakan apa adanya.
Seperti kalimat Allahumma. Nah, ini secara sintaksis. Allahumma itu kata para ahli nahu lah, sintaksis ahli nahu. Allahumma itu asalnya ya Allah. Ya-nya diganti dengan mim lalu ditaruh di akhir menjadi Allahumma. Otak saya nggak menerima bahwa ya diganti dengan mim. Ya. Kenapa? Karena Allahumma ini di dalam kitab Tauratnya, kitab-kitab perjanjian lama, itu mereka menyebutnya Elohim. Sebelum Islam turun, itu mereka memanggil Tuhannya Elohim. Orang Arabnya bilang Allahumma. Apa sih, kenapa sih nggak jujur aja? Ini bahasa yang diadopsi dari, apa dalam bahasa Indonesia mengadopsi bahasa namanya? Adopsi. Unsur serapan ya? Ya, kata serapan bahasa asing. Kenapa sih nggak jujur aja bahwa Allahumma asalnya Elohim? Nah itu kan, ya saya mungkin itu nanti kebenarannya kita serahkan kepada Allah semuanya itu. Secara kebetulan, sebab bisa saja terjadi orang Arab bilangnya sukar, artinya gula. Orang Inggrisnya bilang sugar, orang Perancis bilangnya sucre, orang Spanyol sukarino. Apakah itu serapan? Apakah memang kebetulan? Nah ini nanti proses kita nanti bicarakan dalam perbindahan bahasa dari satu bangsa ke bangsa yang lain dalam kajian komparasi linguistik. Nah kemudian hasil tafsirnya juga sama, bacaannya berbeda, hasilnya berbeda. Nah, sampai sekarang belum pernah terjadi penyelesaian, belum ada kesepakatan sampai sekarang. Nah itu. Kemudian fikih, yang kita orang menganggapnya inilah hukum agama. Fikih itu membaca Al-Quran dan membaca Al-Hadis, di mana kondisionalitas satu hukum itu sepertinya dibakukan, harus yang ukuran yang benar itu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika bagaimana hukumnya gitar, mereka akan mencari referensinya. Zaman Nabi sudah ada gitar belum? Nggak ada, ya berarti haram. Piano gimana? Belum ada, ya berarti haram. Nah kalau gendang ada nggak? Oh gendang ada, berarti boleh kalau gendang mah. Sampai seperti itu. Cebok dipakai tisu boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Nabi nggak pernah pakai tisu. Ya pukul belum ada tisu. Jadi pakai apa? Pakai batu, karena Nabi pakai batu. Nah, ketika pemikiran semacam ini muncul di tengah-tengah kita bahwa Islam yang benar itu Islam yang diamalkan abad ke-7. Sedangkan kaki kita sudah mengecek abad 21, apa tidak tercabik-cabik semacam ini? Ini yang menjadi persoalan. Jadi sehingga ketika mereka menyusun fikih pun masing-masing mazhab berbeda. 4 itu yang besar ya. Yang lain puluhan, mungkin ratusan ya para mujtahidin itu. Dan semua hasilnya berbeda-beda. Sampai di bidang zakat saja. Menurut Abu Hanifah, semangka itu tidak wajib zakat. Nah, orang nanam cabai itu tidak wajib zakat. Sedangkan harga cabai 120.000 per kilo, dia menanam cabai 10 hektar, dapat uang 4 miliar. Tapi orang nanam padi yang dapat 25 juta harus bayar zakat. Ini berbeda antara Imam Syafi'i dan Imam Hambali, Imam Maliki. Kenapa mengatakan tidak wajib zakat cabai? Karena dia bukan makanan pokok. Tetapi Imam Abu Hanifah melihat dari sisi keadilan sosial. Jadi dua pandangan berbeda. Imam Syafi'i melihatnya dari strategi keamanan pangan, Imam Abu Hanifah melihatnya dari keadilan sosial. Jadi fikih itu hasil pikiran manusia bukan? Pertanyaannya, kalau hasil pikiran manusia, agama atau budaya? Nah, di sinilah makanya Kang Deddy, selagi kita berbicara agama ini pada lingkaran pertama tentang syariat atau fikih, pasti kita bertengkar. Ketika berbicara pada lingkaran yang lebih dalam lagi, akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam, juga kita akan bertengkar lagi. Lingkaran yang terdalam yaitu akhlak, juga kita akan bertengkar lagi. Baru kita akan selesai tidak bertengkar ketika kita sudah masuk dalam inti agama yaitu cinta. Saya kira seperti itu. Nah, kemudian, sekarang saya lanjut itu catatan kaki buat yang tadi. Kemudian tentang heterogenitas dan pluralitas, sengaja saya pakai dua-duanya karena heterogenitas tidak mewakili pluralitas. Demikian pula sebaliknya. Saya ingin bicara dengan bahasa sederhana sajalah, karena audiens kita juga kan heterogen. Ketika saya berbicara di hadapan orang banyak, karena sebagai public speaker, ada Kang Deddy, ada profesor, ada tukang beca, ini kan heterogen. Ada yang profesor, ada tukang beca. Saya berbicara, bagaimana caranya kira-kira tukang beca paham, Pak Profesor tidak jenuh. Karena saya menghadapi heterogen. Tetapi kalau pluralitas, di hadapan saya agamanya berbeda-beda, ideologinya berbeda-beda, partainya berbeda-beda, suku bangsanya, kebangsanya berbeda-beda. Itu bersebut dengan pluralitas. Jadi kedua-duanya, makanya saya pakai heterogenitas dan pluralitas. Saya kira. Nah, kemudian yang menjadi hal yang aneh bahwa
heterogenitas dan pluralitas pada bangsa Indonesia ini ketika tahun 45 itu memproklamirkan kemerdekaannya, itu betul-betul miracle, betul-betul kemujizatan yang luar biasa, yang secara logika tidak mungkin terjadi. Karena untuk membangun satu negara tidak didukung dengan faktor-faktor yang substantif. Kesamaan bahasa nggak ada, kesamaan suku nggak ada, kesamaan geografis nggak ada, kesamaan historis tidak ada, kesamaan politik nggak ada, kesamaan agama tidak ada. Kok bisa bersatu ya? Nah, itulah makanya aneh bin ajaib. Jadi bukan hanya Candi Borobudur sebagai 7 keajaiban dunia, berdirinya negara Indonesia pun menjadi keajaiban dunia juga sesungguhnya. Banyak negara yang bahasanya sama, negaranya berbeda, agamanya sama, agamanya berbeda, rasnya berbeda, ada hitam, ada putih, bisa bikin, ya semacam itu. Kita ada Sunda, ada Jawa, ada Madura, ada Bali, ada Aceh, ada turunan aborigin, Papua dan sebagainya. Aceh itu kan dekat ke Arab ke sana, mukanya lain kan gitu, kan dia berbeda. Jarak antara Aceh, Maroko sampai dari Sabang Merauke itu panjangnya lebih panjang dari benua Eropa kok. Kok bisa terjadi? Makanya untuk sekedar ini aja, ini apa sih, kita mapping aja dulu nih. Di Indonesia ini ada 1349 suku. Kemudian bahasanya ada sekitar 742 bahasa. Kemudian ada 4 ras besar ya. Kemudian pulaunya ada 17.504. Kemudian pluralitas agamanya 81,1% Muslim, 6,86% Protestan, 2,9% Katolik, 1,69% Hindu, 0,72 Buddha, 0,05 Konghucu. Lain-lain agama lokal Nusantara. Kalau di sini namanya abangan atau apa ya? Bukan abangan. Ya, garingan. Nah, kalau di Pasundan wiwitan. Kayak dulu pernah diviralkan Kang Deddy katanya agamanya wiwitan. Masih kan dulu tuh. Kayak dulu tuh. Ya itulah. Itu kan hoax ya, fitnah saja macam itu. Dan kemudian juga kita lalu mencari landasan bersama. Apa yang menjadi landasan supaya kita menjadi satu negara? Kesamaan bahasa nggak ada, kesamaan agama nggak bahasa, kesamaan suku nggak ada, sejarah, ekonomi, politik, geografis, perjauhan nggak ada. Itulah makanya terjadi apa namanya perkelahian atau percaturan. Akhirnya tercapai juga satu kompromi, Tuhanan yang Maha Esa. Itu adalah hasil konsensus, bukan hasil galian orang kok, hasil konsensus kita bersama. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih, untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya. Selanjutnya, penetapan Presiden nomor 1 tahun 65 tentang pencegahan penyalahgunaan dan strip atau ya, penodaan agama secara resmi hanya diakui 6 agama. Ya, 1 Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2007 telah diakui aliran kepercayaan agama asli Nusantara. Kemudian Presiden Gus Dur juga menetapkan libur untuk agama Konghucu, Imlek, macam. Nah ini terjadi konflik apa namanya program transmigrasi dulu pada Pak Harto. Ini orang Jawa pada ke Kalimantan, ke Sumatera dan sebagainya itu juga dinilai terjadi konflik. Belum lama kan antara Dayak sama Madura ya, dan di mana-mana kan terjadi konflik karena mereka itu menganggapnya sebagai penjajahan suku Jawa. Kemudian pengalaman yang semacam itu kita alami itu hendaknya menjadikan kita pelajaran karena bagaimanapun sejarah itu Kang Deddy adalah sebagai supplier bahan baku pokok ideologi kita ini. Ya, tidak bisa dibohongi. Yang terjadi itu jadi pelajaran. Nah, kemudian saya ingin mengatakan bahwa setelah reformasi tahun 98, saya sebagai narasumber adakan seminar di Jatibarang di gedung PUI dengan Sri Bintang Pamungkas. Saya bilang segera ini setelah selesai segera pertama kali diprioritaskan rekonsiliasi. Sebab ancamannya kalau tidak rekonsiliasi Indonesia bisa bubar. Beliau waktu itu mengatakan mana mungkin Indonesia bubar. Saya tidak membantah, cuma saya bertanya mana Sriwijaya, mana Majapahit, mana Tarumanegara, mana Romawi, mana dinasti Ottoman, mana dinasti Umayyah, mana dinasti Abbasiyah, mana Asuria, mana Mesopotamia, mana Babilonia, mana Uni Soviet. Satu ketika kita juga bisa mengatakan mana Indonesia. Yang jadi persoalan nantinya ini bayangkan apa tidak mengenaskan bahwa
nenek moyang kita yang berjuang membayar dengan darah dan nyawa untuk kita semuanya, lalu akan hilang seperti itu. Nanti penderitaan kita bukan hanya itu. Kalau Yugoslavia itu terpecah jadi 6. Kalau kita berapa? 50, Pak. Nanti Purwakarta kerajaan Kesunanan sendiri, Indramayu juga kerajaan sendiri, mungkin lebih dari itu. Nanti apa yang terjadi? Kalau sudah negara ini kecil-kecil, yang terjadi adalah kita akan menjadi satelit-satelit negara besar kok. Itu satu. Kemudian juga apa yang terjadi? Akan seperti negara-negara di Timur Tengah juga. Tiap hari perang berebut perbatasan. Kita juga nanti dengan Purwakarta, dengan Subang bisa perang juga rebutan perbatasan. Dengan Majalengka juga kita akan perang rebutan sungai. Karena itu kehidupan kita. Kalau ditutup gimana? Mampus kita kan? Jadi ya semacam itu. Jadi artinya bahwa saya yakin sekalipun suasana sekarang, saya tidak mengatakan memanas ya, menghangat aja ya. Tidak memanas, menghangat aja. Saya yakin bisa diselesaikan. Asal masing-masing pihak punya keinginan untuk menyelesaikan. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.